Bab 040. Sang fajar telah terbit di ufuk timur. Remang-remang kegelapan mulai sirna perlahan. Sinar mentari telah menggantikan redupnya dunia. Sinar yang membawa kehangatan untuk menembus dinginnya suasana pagi hari. Via telah rapi dengan dress berwarna dusty peach selutut dan dipasangkan dengan blazer coklat susu. Warna kalem yang membuatnya tetap terlihat cantik walaupun tak mencolok. Dan tak lupa rambut panjangnya ia biarkan terurai dengan cantiknya. Ia menuruni tangga dengan riangnya. Sepatu heels dengan warna senada masih terombang-ambing di tangannya. "Nona, kenapa sepatunya tidak dipakai?" tanya Birani heran. "Supaya aku lebih cepat sampai meja makan, Bi. Aku sangat lapar," ucap Via terkekeh kemudian. "Baiklah, silahkan sarapan dulu Nona. Tuan sudah memasakkan nasi goreng untuk Nona." Birani menarik sebuah kursi untuk Via duduk. "Tuan?" Sambil mendudukkan diri Via tak melepas pandangan herannya pada Birani. Bukannya menjawab, Birani malah tersenyum. "Tuan?" tanya Via lagi. Alisnya sudah berkerut dalam. Suara seseorang berdehem dari balik koran. Orang itu melipat korannya kemudian menampilkan seringai lebarnya. "Paman," ucap Via begitu kaget. "Paman? Bagaimana Paman bisa ada di sini? Sepagi ini?" tuntut Via cepat. "Seseorang memerintahkan diriku tadi malam, untuk datang sepagi mungkin dan mengurus dirimu sampai di kantor nanti. Dia bilang aku harus mewakili dirinya menjagamu untuk hari ini," jelas Tuan Raymond setelah menyeruput kopinya. "Zidane?" Via membuat kesimpulan. "Tentu saja, siapa lagi? Setelah ayahmu, ternyata masih ada Zidane yang begitu cerewet jika mengenai dirimu," jelas Tuan Raymond malas. "Apa Paman yang memasak ini untukku?" tanya Via sambil menikmati nasi gorengnya. "Kau tidak tuli, bukan? Birani sudah mengatakannya padamu tadi," ucap Tuan Raymond tanpa melihat ke arah Via. Ia melanjutkan kegiatan membaca korannya. Ya, baiklah. Tapi masakan Paman lumayan enak juga," ucap Via sambil mengunyah makanannya. "Lumayan. Hei, kedua putriku sangat menyukai nasi goreng buatanku. Tahu?" Tuan Raymond melipat korannya lagi. Ia sedikit kesal karena hasil karyanya hanya mendapat nilai lumayan. Ya. Baiklah, nasi goreng Paman sangat enak. "Sudah puas?" ucap Via dengan senyum jengkel. "Sudahlah. Lekas habiskan sarapanmu. 15 menit lagi kita akan berangkat." Tuan Raymond bangkit dan berjalan ke arah depan. "Ceh," dia bilang Zidane cerewet. "Lalu apa bedanya dengan dirinya sendiri? Bukankah kalian para lelaki kelihatan lebih cerewet daripada kami?" gerutu Via. "Jika bukan ayahnya maka ada Zidane, dan kali ini ada Paman Raymond yang juga tidak kalah cerewet dibandingkan ayahnya dan juga kekasihnya itu. Padahal dirinya yang seorang wanita bahkan tidak secerewet itu." Via menggelengkan kepalanya sambil mengakhiri suapan terakhirnya. Seseorang tengah sibuk memilih beberapa setelan jas di walk-in closetnya. Beberapa jas melayang ke udara dan jatuh entah kemana. Dan sesekali jatuh pada wajah asisten pribadinya, Han. "Han, apakah semua jasku berwarna hitam?" teriaknya di depan lemari besar tempat deretan jasnya digantung rapi. "Maaf Tuan, tapi itu kan Tuan sendiri yang memilihnya. Dulu Tuan tidak suka memakai jas warna lain selain hitam, abu-abu bahkan sangat jarang," jelas Han sambil memungut beberapa jas yang berserakan di lantai. "Jadi kau menyalahkan diriku?" Zidane sudah berkacak pinggang di hadapan Han dengan hanya menggunakan celana boxernya. "Astaga, Tuan, saya masih normal." Melihat tampilan bosnya yang sedikit terbuka, Han menutupi wajahnya dengan tumpukan jas yang berada di lengannya. "Kau pikir aku apa? Dasar kurang ajar," ucap Zidane gemas. Kepalan tangannya sudah melayang di udara seakan dirinya akan memukul asistennya itu. "Sam," nama itu terlintas dalam benaknya. "Segera hubungi Sam. Perintahkan dia ke sini membawa beberapa set jas yang biasa ia pakai. Beri waktu 15 menit untuk sampai. Jika dia terlambat,
Katakan padanya untuk segera membereskan barang-barangnya dan pergi dinas di negara A, perintah Zidane dengan nada tenang. Namun dalam ucapannya merupakan sebuah perintah yang tak terelakkan. Dan diakhiri dengan ancaman yang paling Sam takutkan. Jadi tentu saja Zidane selalu bisa memaksa adiknya itu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Baik, Tuan, Han segera menghubungi Sam. Sesaat ia menjauhkan ponselnya dari telinga karena sepertinya ia mendapat umpatan yang memekik di telinganya. 15 menit berlalu, Zidane sudah memberi isyarat pada Han untuk menelpon Sam supaya bisa mengetahui di mana keberadaannya sekarang. Han sudah melakukan panggilan. Tuan, ini sudah 15 menit. Di mana posisi Anda saat ini? Tanya Han tegas. Di sini, Sam telah masuk ke kamar Zidane dengan beberapa set jas berwarna. Ia menekuk wajahnya hingga beberapa lipatan. Sam membanting barang-barangnya yang ia bawa ke atas ranjang dengan kasar. Begitu pula dengan dirinya, ia menjatuhkan dirinya di samping jas-jas yang ia bawa. Hah, Sam mendesah keras penuh kelegaan. Ia melepas lelahnya saat ini. Kau tahu Kak, aku mempertaruhkan nyawaku untuk sampai di sini. Kau tahu kenapa? Karena aku mengendarai mobilku tanpa menggunakan rem, ucap Sam mengeluh pada kakaknya. Ya, karena setelah menerima panggilan Han, ia langsung terperanjat dan bergegas menyambar asal setelan jas yang terlihat di matanya. Ia harus menuruti perintah kakaknya demi supaya ia tidak dikirim ke negara A, tempat yang paling tidak ingin ia singgahi. Lalu, tanya Zidane santai sambil memilih setelan mana yang akan ia kenakan. Sam mengulang ucapan Zidane seraya bangkit dan mendudukkan dirinya di bibir ranjang. Adikmu ini hampir mati Kak, dan kau hanya bertanya lalu, ucap Sam sambil melempar tatapan sengit ke arah Zidane. Ya memangnya aku harus bertanya apa lagi, timpal Zidane tanpa melihat ke arah Sam. Ia masih menimbang-nimbang jas mana yang akan ia pakai. Kau tahu, kau itu sungguh kakak yang kejam, ucap Sam kesal seraya merebahkan diri lagi ke ranjang. Ya, dan kau adalah adik yang bodoh, senyum Zidane sudah terkembang setelah ia menemukan setelan yang paling cocok dengan gaya rambutnya nanti. Sebuah kemeja bermotif dipasangkan dengan jas berwarna maron yang senada dengan celananya. Kantor Narendra Group, sebuah jam dinding sudah menunjukkan pukul 8:30 pagi. Beberapa karyawan sudah terlihat memulai aktivitasnya. Hari ini akan diadakan rapat bersama direksi yang akan membahas tentang pengesahan Tuan Bram sebagai presiden direktur selanjutnya. Rapat akan dimulai pukul 10 nanti. Tapi Tuan Bram yang merasa sebagai tuan rumah sudah datang sejak pukul 8 tadi. Ruang rapat telah ia sulap hingga sedemikian rupa hingga menjadi begitu meriah. Hiasan-hiasan di dinding dan langit-langit sudah terpasang di penjuru ruangan. Ruang rapat itu telah ia ubah layaknya ruang untuk ulang tahun seseorang, saking hebohnya. Ia menyeringai lebar setelah merasa puas mengecek tempat di mana ia akan disahkan menjadi pemegang perusahaan ini kembali. Apa yang seharusnya milikku, maka harus menjadi milikku, ucap Tuan Bram seraya melangkah keluar ruangan. Seorang berpakaian serba hitam turun dari sepeda motor. Wajahnya tak terlihat karena ia menggunakan masker hitam untuk menutupi wajahnya. Ia berhenti tepat di depan rumah kristal. Orang itu mengeluarkan sebuah amplop dari dalam jaketnya. Ia berjalan ke arah pos keamanan rumah besar itu. Selamat pagi. Maaf Pak, bisakah Anda memberikan ini kepada Nona Kristal? Katakan pada Nona Anda untuk membukanya segera, ucapnya sopan seraya menyerahkan sebuah amplop coklat. Suara itu seperti suara laki-laki. Ya baiklah, ucap petugas keamanan sambil menatap pria misterius itu penuh selidik. Pria itu pun pergi begitu saja tanpa menoleh lagi ke belakang. Petugas keamanan itu tak melepas pandangannya sampai pria misterius itu menaiki motornya dan pergi menjauh. Bergegas ia mengarahkan langkahnya ke arah pintu rumah kediaman itu. Ia memasuki rumah dengan tergesa-gesa. Sempat rasa penasaran membakarnya hingga naluri untuk membuka amplop itu begitu besar.
Akibat ia khawatir jika saja benda yang ia pegang merupakan benda yang berbahaya. Namun dengan cepat ia menguasai dirinya. Setelah ia meraba isi amplop itu yang merupakan beberapa lembar kertas, lebih seperti kertas foto. Maka ia urungkan niatannya untuk membuka amplop kiriman itu. "Permisi, Nona," ucapnya kepada Kristal yang tengah menyantap sarapannya. Ada apa?" tanya Kristal singkat. "Ada seseorang misterius mengantarkan amplop ini untuk Nona. Dia mengatakan bahwa Nona harus segera membukanya," ucap petugas keamanan itu dengan hati-hati. "Baiklah, letakkan di situ dan kau bisa pergi," perintah Kristal. "Baik, Nona." Petugas keamanan itu menaruh amplop itu di samping lengan Kristal dan ia pun beranjak meninggalkan tempat. Kristal masih menikmati sarapannya dan acuh pada amplop coklat yang diberikan orangnya tadi. Tapi entah datang perasaan apa, tiba-tiba matanya terarahkan dengan sendirinya ke arah amplop di sebelah lengannya itu. Tangannya terulur dan mengambil amplop itu. Ia membolak-baliknya di udara dengan tatapan menyelidik. Kemudian rasa penasaran telah menjalar ke dalam benaknya. Perlahan ia membuka amplop itu dan mengeluarkan isinya. Isi dari amplop itu yang merupakan beberapa lembar foto. Bukan foto dirinya tentu. Matanya terbuka lebar selagi tangannya bergerak melihat satu persatu foto di tangannya. Lama-kelamaan wajahnya berubah merah padam dengan kobaran amarah di dalam matanya. Sebuah mobil hitam terparkir di tepi jalan beberapa blok tak jauh dari kediaman Kristal. Kaca hitamnya tak menampakkan siapa gerangan penghuni mobil tersebut. Hening di sekitar jalan itu, merupakan tempat yang tepat untuknya berkamuflase. Pria misterius yang mengantarkan amplop tadi menghentikan laju motornya tepat di samping pintu penumpang. Sebuah tangan wanita terjulur keluar memegang amplop coklat yang bentukannya berisi setumpuk uang. Pria misterius dengan cepat menyambar amplop coklat itu. "Aman?" tanya Joyce pada orang yang ia bayar. "Saya sudah memastikan, semua aman. Tak ada yang mengenali saya dan mencurigai siapapun," pria misterius itu membuat laporannya. "Bagus. Jika kerjamu tak mengecewakan kali ini, selanjutnya aku akan menghubungimu lagi," ucap Joyce dengan tatapan licik. "Baik, Nona. Terima kasih. Saya permisi dulu." Pria misterius itu langsung menyalakan mesin motornya dan melesat menjauh dari mobil yang Joyce tumpangi. "Nona Kristal Narendra, kali ini aku meminjam tanganmu." Joyce menyeringai. Matanya memancarkan kebencian dan rasa iri yang begitu besar pada Fia. Dengan mudahnya ia mendapatkan pria yang sudah bertahun-tahun dikejarnya. Susah payah ia berusaha yang bahkan menghabiskan masa mudanya hanya dengan mensejajarkan dirinya dengan Zidane, namun semua tak berarti apa-apa dibandingkan Fia yang notabene bukan apa-apa. Seringai liciknya menguar dengan tatapan lurus ke depan penuh kebencian. Bersamaan itu pula kaca mobil tertutup kembali dan mobil itu pun pergi meninggalkan tempatnya terparkir barusan. Beberaak, Kristal memukul meja makan sekuat tenaga dengan kedua tangannya seraya bangkit berdiri. Tubuhnya bergetar penuh amarah. Beberapa pelayan yang tak sengaja lewat ikut terkesiap kaget dan mempercepat langkahnya. Mereka sangat takut melihat nona mereka saat ini. Bukan karena mengkhawatirkan nonanya, melainkan lebih pada mengkhawatirkan diri mereka sendiri. Mereka masih sayang dengan nyawa mereka sendiri. Mereka tak ingin menjadi bahan pelampiasan dari masalah yang mereka tak tahu asalnya. Terlebih masih ada keluarga yang harus mereka nafkahi, sehingga mereka masih sangat membutuhkan pekerjaan ini. Dasar wanita asteris. Beraninya kau merebut masa depanku, ucap Kristal geram seraya meremas foto kebersamaan Zidane dan Fia saat berada di rumah sakit. Setelah mengetahui bahwa Kristal dan Fia memiliki hubungan darah, Joyce menyewa seorang fotografer untuk mengabadikan momen saat Zidane sedang bersama dengan Fia. Hal itu tentu bertujuan untuk membakar api cemburu dalam hati Kristal. Dengan begitu, Fia akan menjadi bulan-bulanan Kristal.
Dan hal itu sangat menguntungkan bagi Joyce karena tak perlu repot-repot menggunakan tangannya sendiri untuk menyingkirkan saingan terberatnya untuk menjadi Nyonya Muda Pratama. Hei, kenapa kau marah-marah? Seseorang berjalan mendekat ke arah Kristal. Siapa yang memperbolehkanmu masuk ke rumahku? Ucap Kristal sengit. Pintunya tidak dikunci, ucap Louis santai seraya menduduki dirinya di kursi sebelah Kristal duduk. Lagi pula tidak ada yang orang satu pun dari depan hingga ke sini. Sunyi sekali rumahmu, tanpa permisi ia mengambil 2 lembar roti dan mengoleskannya dengan selai. Hei, aku bahkan belum menerimamu masuk ke dalam rumahku, ia menatap Louis dengan begitu kesal. Pertama pria itu masuk tanpa izin dan sekarang ia malah dengan santainya menyantap roti tanpa dipersilakan. Apakah aku membayar 2 lembar roti ini? Tanya Louis dengan mulut penuh makanan. Dasar sinting, pergi kau dari rumahku, teriak Kristal begitu melengking di telinga. Kalau aku tidak mau bagaimana, ucap Louis dengan wajah menantang. Lalu ia melahap roti yang ia pegang lagi. Dengar, aku sedang sangat kesal. Jangan sampai kau menjadi bahan pelampiasanku saat ini, ancam Kristal sambil menunjuk-nunjuk wajah Louis dengan foto-foto yang diremasnya. Dengan gerakan cepat Louis menangkap foto-foto yang berada di tangan Kristal. Matanya sempat terbelalak setelah melihat siapa objek dari foto itu. Namun secepat mungkin ia memasang wajah tenangnya. Hei, kembalikan foto itu, tangan Kristal sudah akan menyambar foto di tangan Louis. Louis refleks menjauhkan tangannya dari jangkauan Kristal. Wanita itu terus berusaha menjangkaunya hingga wajah mereka sangat dekat. Sejenak mereka berdua saling tertegun dengan rona merah yang mampir pada pipi mereka masing-masing. Louis yang lebih cepat mengembalikan kesadarannya pun mengambil kesempatan untuk mengecup Kristal dengan cepat. Dan sebelum ia mendapat pukulan dari Kristal, ia langsung bangkit berdiri menjauh. Louis, teriak Kristal begitu keras. Iya apa sayang? Tanyanya dengan senyum menggoda. Diam kau. Atau, Kristal bingung harus mengucapkan apa saking ia marahnya karena Louis telah berani mencuri kesempatan darinya. Ia mengacungkan jari telunjuknya ke arah Louis. Atau apa? Sudah sini duduk. Biar aku jelaskan padamu mengenai foto ini, perintah Louis dengan nada lembut. Ia menangkap telunjuk Kristal dan mengarahkan tubuh wanita itu untuk duduk. Kristal tanpa sadar hanya bisa patuh begitu saja pada perintah pria yang selalu membuatnya kesal. Tahu apa kau? Apa jangan-jangan kau yang mengirimkannya? Tanya Kristal penuh selidik. Mana mungkin? Justru aku ingin bertanya siapa yang mengirimkan foto-foto ini padamu, jawab Louis masih berusaha untuk tenang. Lagi pula mana mungkin ia membongkar rahasia via ini, ia sudah berjanji untuk tidak memberitahu Kristal. Tapi karena sudah terlanjur begini, hanya ini yang bisa ia lakukan. Mengarang bebas. Mana ku tahu, baru saja ada orang yang mengirimkan itu padaku, ucapnya tak mengurangi rasa kesalnya pada Louis. Begitu rupanya, Louis menopang dagunya dan menatap ke arah langit-langit seakan sedang memikirkan sesuatu. Apa? Kau mau menjelaskan apa? Tanya Kristal yang masih penasaran dengan apa yang akan Louis ucapkan. Apa kau begitu penasaran? Kristal langsung membulatkan matanya lebar-lebar ke arah Louis. Baiklah, baiklah. Jadi begini, saat itu aku juga ada di sana. Aku datang bersamaan dengan Presdir Zidane. Saat itu Presdir Zidane hanya kebetulan datang menjenguk Tuan Danu karena pamanmu itu kan rekan kerja Presdir Zidane, dan mereka cukup dekat, jelas Louis dengan cerita karangannya. Lalu ini apa? Apa perlunya dia sampai saling berpelukan? Tentu hubungan mereka mempunyai hubungan lebih kan, selidik Kristal dengan wajah kesal. Siapa yang bilang? Louis bertanya balik dengan wajah berpura-pura tidak percaya. Ini buktinya, Kristal menunjuk ke arah foto itu. Hei, apakah Nona Kristal ada di sana saat itu? Jangan menuduh orang sembarangan, Nona, sahut Louis setenang mungkin. Presdir Zidane hanya memberi semangat pada Via karena ia merasa kasihan pada Via yang terus saja menangis.
Bisa dibayangkan betapa sedihnya Via saat itu, saat dimana ayahnya tak kunjung sadarkan diri. Bukan, tutur Louis dengan cerita karangannya lagi.